Ayuhan nas, wahai manusia, qad ja'atkum mau'idhatum mir rabbikum, telah datang kepada kalian mau'idhah dari sisi Tuhan kalian. Yang dimaksud adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an di sini Allah menyebutnya sebagai mau'idhah. Mau'idhah arti alih kosakatanya adalah nasihat. Yang dimaksud mau'idhatum mir rabbikum adalah zajirun, celaan terhadap kemungkaran-kemungkaran. Dalam tafsir Ibnu Katsir, zajirun anil fawahish. Mau'idhah Al-Qur'an sebagai zajir, mencela keburukan-keburukan. Dari mana kita tahu ini keburukan-keburukan? Dari Allah Azza wa Jalla. Ini keburukan-keburukan. Apa bedanya fahisyah dan munkar? Misalnya kita jumpai Al-Quran, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari kekejian dan kemungkaran. Apa bedanya kekejian dan kemungkaran? Dua-duanya maknanya negatif. Kekejian negatif, kemungkaran negatif. Munkar itu perkara-perkara keburukan yang akal bisa menjangkaunya. Yang namanya nonjok orang ya buruk, meskipun gak ada dalil, maka akal bisa mengatakan itu buruk. Yang namanya cerobot, antrian itu buruk, akal sampai ke sana. Jadi perkara-perkara keburukan yang dinyatakan oleh akal itu munkar. Adapun fahsya, perkara-perkara keburukan yang dinyatakan oleh syariat. Lelaki mendapatkan 2 kali lipat bagian warisan dari perempuan. Mungkin bagi perempuan, loh gimana sih? Ya tetap menerima. Kalau tidak menerima nanti keburukan. Nah, keburukan di sini keburukan berdasarkan syariat. Seandainya akal tidak bisa mencernanya. Karena akal akan mengatakan sekarang sistem kehidupan menunjukkan perempuan juga bekerja, bahkan hasilnya banyak yang lebih banyak dari yang lelaki. Wah, nanti nggak mau separuh dari lelaki, saya maunya sama saja. Oh, keburukan. Nah, keburukan semacam ini keburukan dinyatakan oleh fahsya. Keburukan yang berupa fahsya, karena keburukan yang dinyatakan oleh syariat namanya fahsya. Kemudian misalnya orang misalnya yang akal tidak bisa mencerna, tetapi yang memberitahukan adalah syariat, itu keburukan. Riba misalnya, orang akan berpikir apa sih dilarangnya? Wong jual beli juga orang harapannya mencari untung. Dengan jual beli kan pengen dapat keuntungan. Riba juga tujuannya dapat keuntungan. Kenapa dilarang-larang? Akal barangkali nggak bisa sampai, tetapi itu dilarang oleh syariat, maka riba kategorinya fahsya. Ini bedanya fahsya dan munkar. Munkar keburukan yang bisa dicapai oleh akal, kalau fahsya keburukan yang diinformasikan oleh syariat. Nah, Ibnu Katsir menyebutkan mau'idhah, telah datang kepada kalian mau'idhah, nasihat, zajirun anil fawahish. Zajirun, mengancam, al-fawahish, keburukan-keburukan. Jadi jangan sampai ada orang berbuat fahisyah. Dan dengan Al-Quran orang akan bisa menghindarkan diri dari fahisyah. Baca Al-Quran tentang jilbab, maka dia tidak akan melepas jilbab.
muslimah tidak akan melepas jilbab. Kalau melepas jilbab berarti berbuat fahisyah. Baca Al-Quran, oh harus. Jadi dengan Al-Quran bisa zajir, bisa mengecam, bisa mengancam al-fahisyah. Kemudian Al-Quran disebutkan oleh Allah sebagai syifa, obat lima fis sudur, pada apa yang ada di dalam hati. Artinya apa? Obatnya penyakit hati. Dengan Al-Quran penyakit hati semuanya bisa sirna, khususnya syubhat, perkara-perkara yang abu-abu, yang belum jelas. Dengan kita paham Al-Quran menjadi jelas gamblang, membedakan antara hak dan batil. Maka sebagai syifa, orang semakin paham Al-Quran semakin terterangi hatinya, karena semakin terhindarkan dari perkara keabu-abuan, karena semakin terhindarkan dari hal-hal yang tidak jelas. Itulah Al-Quran, syifa'ul lima fis sudur. Kemudian Al-Quran huda, petunjuk. Orang dengan merapat kepada Al-Quran maka dinyatakan hidupnya di atas petunjuk, gak ngawur. Kalau ada orang ngawur, kita mesti tidak suka, karena berarti sakar PDW, asal-asalan. Kalau orang ikuti pedoman, kerja ngikuti juklak, maka kita respect. Demikian juga di dalam menghadapi kehidupan. Allah nyatakan ini halal, ini haram, ini wajib, ini tidak wajib, dan seterusnya. Orang dengan Al-Quran akan benar-benar mengikuti rambu-rambu itu, maka dia pun di atas huda. Warahmatun, Al-Quran sebagai rahmat. Bukan saja di dunia, dengan Al-Quran orang mendapatkan kedamaian, ketenangan, ketenteraman, kenyamanan, tetapi juga rahmat yang lebih besar dan paling besar, yaitu di akhirat nanti, surga. Penyebutan rahmat setelah huda. Kenapa? Karena rahmat adalah akibat dari huda. Coba dalam satu komunitas orang komitmen dengan huda, dengan petunjuk-petunjuk yang disepakati, dengan regulasi yang disepakati, maka yang ada ketentraman, gak ada masalah hati satu dengan yang lainnya pada komunitas tersebut. Rahmat yang ada dengan mengikuti hudan, maka rahmat disebutkan setelah huda. Di tengah-tengah keluarga, suami, istri, anak-anak, dan anggota keluarga memperhatikan hak dan kewajibannya, berarti ngikutin huda, maka yang terjadi adalah rahmat, kedamaian, kenyamanan di keluarga tersebut. Maka penyebutan rahmat setelah huda. Tetapi di sini spesial, rahmat disebutkan warahmatul lil mu'minin. Rahmat itu bagi orang yang beriman. Rahmat itu bagi orang yang beriman. Yang tidak beriman, bagaimana mau mendapatkan rahmat sementara hudanya ditendang, sementara hudanya disingkirkan? Maka rahmat ini bagi yang beriman, damai di dunia, selamat di akhirat, di surga nanti. Jadi secara khusus ayat 57 ini berbicara tentang Al-Quran, setelah sebelumnya beberapa ayat berbicara tentang binasanya, menyesalnya orang-orang kafir di akhirat nanti. Gara-garanya kenapa? Yang kemudian mereka menyesal seandainya punya harta emas sepenuh bumi akan ditebus biar tidak diadab oleh Allah. Maka Allah kasih informasi, mendekatlah kepada Al-Quran biar tidak seperti orang-orang kafir yang disebutkan pada ayat-ayat yang sebelumnya. Mendekatlah kepada Al-Quran. Sekarang kita lanjutkan ayat yang ke-58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaknya dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Qul, apa artinya qul? Katakanlah, bifadlillahi, dengan karunia Allah, wa birahmatihi, dan dengan rahmat Allah, fabidzalika, dengan yang demikian itu, dengan yang mana? Dengan yang mana? Dengan karunia dan rahmat. Fabidzalika, dengan yang demikian itu, dengan fadlun, karunia, dan dengan rahmat, falyafrahu, berbanggalah kalian, berbanggalah kalian, bergembiralah kalian. Huwa, dia yang demikian itu, fadlun dan rahmat, khairun, lebih baik, mimma yajma'un, dari apa yang mereka kumpulkan. Mereka mengumpulkan, kumpulkan, maka fadlun dan rahmat lebih baik dari semuanya itu. Falyafrahu, maka bergembiralah kalian. Falyafrahu, maka berbanggalah kalian. Kita akan bacakan terlebih dulu dari tafsir Al-Baghawi. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an mentafsirkan fadl, karunia, yang tadi terjemahkan karunia, fadlullah, maksudnya adalah Al-Quran. Rahmat, an ja'alana min ahlihi, Allah menjadikan kita sebagai ahli Al-Quran. Ini tafsirnya Abu Sa'id Al-Khudri, seorang sahabat, dan dia termasuk dari 7 sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis. Abu Sa'id Al-Khudri mentafsirkan, qul, katakanlah, bifadlillahi, dengan karunia Allah, Al-Quran, wa birahmatihi, dan dengan rahmatnya, rahmat Allah, menjadi ahli Al-Quran. Berbahagialah, berbanggalah, bergembiralah dengan Al-Quran dan menjadi ahlinya. Ini Abu Sa'id Al-Khudri. Ibnu Umar mentafsirkan fadlullah al-Islam, wa rahmatuhu tazyinuhu fil qalbi. Ibnu Umar mentafsirkan fadlun, karunia dari Allah adalah Islam, dan rahmatnya dia dihiasinya hati dengan Islam. Ini Ibnu Umar. Fadlun adalah Islam, wa bi rahmatihi, rahmat adalah dihiasinya hati dengan Al-Quran. Kemudian Khalid bin Ma'dan mentafsirkan fadlullah, karunia Allah, Islam, wa rahmatuhu, rahmatnya sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dan yang lainnya, tafsir fadlun dan rahmat, beberapa tafsir. Adapun tabi'in dan tabi'in, semuanya betul, gak ada yang salah. Kalau dipahami dengan mengambil semuanya, apakah bertentangan? Tidak. Tetapi banyak yang mentafsirkan fadlun adalah Al-Quran, rahmat adalah menjadi ahli Al-Quran. Al-Quran, konteksnya lagi bicara tentang Al-Quran, sehingga
Qul, katakanlah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam disuruh mengatakan kepada siapa? Kepada kita. Qul, katakanlah, bi fadlillahi, dengan Al-Qur'an, wa bi rahmatihi, dan dengan menjadi ahli Al-Qur'an, di mana Allah menjadikan kita sebagai ahli Al-Qur'an, fabidzalika, dengan semuanya itu, falyafrahu, bergembiralah kalian, berbanggalah kalian. Kemudian lebih lanjut disebutkan alasannya kenapa. Huwa, itu, yang demikian itu, Al-Quran, dan menjadi ahli Al-Quran, khairun, lebih baik, mimma yajma'un, dari yang mereka kumpulkan, dari yang orang-orang kafir kumpulkan, berupa keglamoran dunia, berupa monumen kejayaan duniawi, dan apapun yang merupakan fasilitas duniawi, maka Al-Quran dan menjadi ahli Al-Quran lebih baik daripada semuanya itu. Maka berbahagialah dengan Al-Quran yang kita merapat kepadanya, sehingga kita menjadi ahli Al-Quran. Berbahagialah, bergembiralah, berbanggalah. Jadi disuruh berbangga, disuruh berbangga. Di dalam Al-Quran pada surat Al-Qasas, berbangga itu justru dicela, tapi di sini berbangga diperintahkan. Falyafrahu, berbanggalah. Dalam surat Qasas tentang Qarun, inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu lataduu bil usbati ulil quwwati id qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Sesungguhnya Qarun ini kaumnya Nabi Musa. Kami Allah memberikan kepada dia gudang-gudang kekayaan yang kunci-kuncinya tidak bisa diangkat kecuali sejumlah banyak orang yang kuat-kuat. Bapak Ibu punya kunci gudang kekayaan, kuncinya bisa digini-giniin, berarti cuma satu atau cuma dua. Nah kalau kuncinya banyak sekali, kan nggak bisa diangkat kecuali oleh banyak orang, berarti gudang kekayaannya sangat banyak. Tetapi kaumnya mengatakan, la tafrah, kamu jangan bangga dengan harta yang seabrek-abrek, jangan bangga. Innallaha la yuhibbul farihin. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang yang berbangga. Lah di sini kok diperintahkan falyafrahu, berbanggalah. Tadi di surat Al-Qasas dilarang, beda. Di surat Al-Qasas membanggakan dunia. Di sini membanggakan Al-Qur'an. Temanya sama, membanggakan, tapi yang pertama dilarang, di sini malah diperintahkan. Makanya ketemu teman lama, sekedar cerita, sama-sama ketemu di Sulawesi. Kemudian sekarang dia mengabdi di pesantren di Solo, di pesantren tahfidz Al-Quran. Dia datang ke sini sekian lama, ketemu, pelukan, dan langsung dia membaca Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Jadi ketemu langsung dibacanya itu, Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Kemudian ketemu juga tamu waktu itu, namanya Syekh Dr. Hisam Khayyat, orang Arab Saudi yang bekerja di Kementerian Kehakiman kalau nggak salah. Apa yang dia katakan ketika melihat kita lagi berusaha menjaga Al-Quran? Dia mengatakan, Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Karena yang menyuruh membanggakan Al-Quran Allah langsung. Makanya ini juga yang kita sampaikan kepada anak yang di pondok,
yang secara perjalanan akademis sudah terlambat karena teman seangkatannya sudah kuliah, karena dia harus i'dad terlebih dahulu kan sudah pendukung utama TPQ, menjadi pendukung utama halakoh-halakoh Quran. Ada seorang tabi'in yang bernama Abu Abdurrahman As-Sulami. Ketika Utsman bin Affan radhiyallahu an menyampaikan kepada dia satu hadis Nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mengajarkan, yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Mendengar hadis ini langsung Abu Abdurrahman As-Sulami duduk di masjid ngajari manusia Al-Quran. Yang belum bisa baca diajari biar baca, yang lagi hafalan setoran hafalan, yang memperbagus bacaan tahsin. Duduk di masjid selama berapa lama? Duduk di masjid ngajari manusia Al-Quran selama berapa lama? 50 tahun ngajari Al-Quran. Maka ini contoh teladan dari ayat ini. Qul bi fadlillahi, katakanlah dengan karunia Allah yaitu Al-Quran yang diturunkan kepada kalian melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa bi rahmatihi, dan dengan dijadikannya oleh Allah sebagai ahlinya, falyafrahu, bergembiralah. Itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Orang kafir mengumpulkan mobil ini, mobil ini, sampai nomornya, sampai plat nomornya 2 nomor sudah, 2 digit sudah gak bisa, 3 digit. Kemudian 3 digit sudah gak bisa, 4 digit gitu ya. Saking banyaknya mobil, gak ada yang diiriin. Katakanlah dengan Al-Quran dan menjadi ahli Al-Quran, berbanggalah kalian. Berbanggalah kalian. Kalau misalnya si fulan punya gedung ini, punya helikopter ini, punya rumah dengan helipadnya, punya ini, alhamdulillah kami punya anak yang hafal Al-Quran. Jadi ini diperintahkan oleh Allah, falyafrahu, berbanggalah. Para jamaah rahiman wa rahimakumullah, di antara yang kita diperbolehkan membanggakan adalah membanggakan keberagaman di atas sunnah. Artinya bergembira dengan keberadaan di atas sunnah, sampai memberi namanya dengan as-salafi, misalnya Sarmin as-salafi misalnya. Boleh. Ketika maknanya adalah ungkapan kebahagiaan betapa Allah memberikan saya, rahmat untuk beragama di atas sunnah. Tafsir siapa yang tadi rahmat dengan sunnah? Siapa tadi? Tafsir siapa yang menyebutkan rahmat dengan sunnah? Khalid bin Ma'dan. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi, katakanlah dengan karunia Allah Islam, wa bi rahmatihi, dan sunnah, fabidzalika falyafrahu, bergembiralah, berbahagialah. Sehingga misalnya Winaryoto as-salafi itu boleh dari sisi bangga, bukan sombong, bangga, bergembira. Allah memberikan karunia dengan keberagamaan yang sunnah, boleh. Yang tidak boleh itu kalau i'jab. Yang tidak boleh itu i'jab. Misalnya seseorang namanya siapa? Namanya misalnya siapa namanya? Fulan as-salafi. Dia menyamatkan nama as-salafi di belakang
karena memandang dirinya sudah persis beragama seperti sahabat. Itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Dirinya sudah persis beragama seperti sahabat, yang lainnya belum. Nah, kalau itu nggak boleh. Tapi kalau bangga, bergembira, bersyukur Allah memberikan rahmat sehingga keberagamannya sesuai sunnah, atau berharap kepada Allah semoga keberagamannya di atas sunnah sehingga menyemata nama as-salafi, boleh. Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan tidak ada aib, tidak ada cacat bagi seseorang yang menisbatkan dirinya dengan as-salafi, karena diperintahkan. Ya, bagaimana tidak senang keberagaman sesuai dengan sunnah. Masih dari tafsir Al-Baghawi, wa innama amarallahu ta'ala bil farah bi fadlihi wa bi rahmatihi li anna dzalika mimma yujibu inbisatun nafsi wa nasyatiha wa syukriha lillahi ta'ala. Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita berbanggalah, bergembiralah dengan karunia dan rahmat yang ada beberapa tafsir tadi, diantaranya Al-Quran dan dijadikannya ahli Quran. Kenapa disuruh berbahagia, bergembira, berbangga? Kenapa? Karena dengan bergembira, karena dengan berbangga menjadikan dia lebih semangat dan lebih bisa mensyukuri. Sarmin as-salafi, bangga, bergembira dengan dikaruniai paham sunnah, dengan bergembira menyematkan nama akan lebih motivasi. Wah, ini gak sesuai dengan sunnah, saya gak mau. Wah, ini sesuai, saya ambil. Kalau ini jauh dari sunnah, saya gak mau. Kalau ini mendekat kepada sunnah, saya mau. Jadi lebih motivasi, lebih memotivasi. Makanya itu dijelaskan oleh Al-Baghawi kenapa Allah memerintahkan agar kita bergembira, agar kita berbangga. Kemudian kita bacakan dari tafsir Ibnu Katsir. Kalau tadi Al-Baghawi, lamma quddima harraju al-Iraq ila Umar radhiyallahu an, kharaja Umar wa maula lahu fajala Umar ya'uddu al-ibil fa idza hiya akthar min dhalika fajala Umar yaqulu alhamdulillahi ta'ala wa yaqulu maulahu hadha wallahi min fadlillahi wa rahmatihi faqala Umar kadzabta laysa hadha huwa alladhi yaqulu Allah ta'ala qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Umar bin Khattab suatu ketika datang kharaj dari Irak. Kharaj itu upeti yang diambil dari kafir dhimmi. Kafir dhimmi itu apa? Orang-orang kafir yang dijamin keamanannya untuk hidup di dalam negeri Islam. Syaratnya bayar apa? Upeti. Nah, ketika didatangkan upetinya dari Irak berupa onta-onta yang sangat banyak, dihitung oleh Umar, dihitung, oh banyak sekali kata Umar. Kemudian mantan budaknya mengatakan, ketika Umar membaca alhamdulillahi ta'ala, alhamdulillahi ta'ala, budaknya merespon, hadza min fadlillah wa bi rahmatihi. Jadi ketika Umar alhamdulillahi ta'ala, budaknya kemudian mengatakan hadza min fadlillahi wa bi rahmatihi. Umar mengatakan kadzabta, kamu dusta. Kamu dusta, bukan itu. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Al-Qur'an dan menjadi ahli Qur'an, itu yang kita berbangga. Itu lebih baik daripada yang mereka kumpulkan.
itu lebih baik daripada orang-orang kafir kumpulkan. Ini onta sangat banyak. Ini tafsir dari Al-Quran yang mereka kumpulkan. Apa ini? Apa ini? Ini yang mereka kumpulkan. Yang Allah katakan karunia dan rahmat Allah lebih baik daripada ini semuanya. Ini tafsir dari mimma yajma'un yang mereka kumpulkan. Padahal mantan budaknya keliru apa enggak? Keliru apa enggak mantan budaknya? Umar bersyukur, alhamdulillah kharajnya banyak berupa onta-onta, alhamdulillah. Mantan budaknya lebih senang lagi, hadza min fadlillahi wa bi rahmatihi, kadzabta, kamu dusta. Padahal enggak salah kan, ini kan karunia Allah, benar apa enggak? Ini karunia Allah, ini rahmat Allah. Tapi Umar mencegah, kadzabta, kamu dusta. Umar melarikan ayat ini, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Artinya apa? Yang dikehendaki oleh Umar apa? Ya, ini benar karunia Allah, tetapi karunia terbaik bukan ini. Karunia terbaik adalah Al-Quran dan menjadi ahli Al-Quran. Jadi Umar juga tidak menyalahkan dia, tapi dengan mengatakan kadzabta, mengantisipasi biar jangan kebablasan. Maka diantisipasi, ini gak ada apa-apanya. Ini adalah mimma yajma'un yang mereka kumpulkan. Sementara karunia dan rahmat lebih baik dari ini semuanya. Sama seperti Nabi SAW mengantisipasi seperti Umar. Padahal yang ditegur ya gak salah. Sama seperti mantan bundaknya ini gak salah, tapi Umar bin Khattab antisipasi. Suatu ketika ada utusan dari Bani Amir datang kepada Nabi SAW. Banyaknya utusan-utusan ke Madinah itu tahun 9 Hijriah. Itu banyaknya utusan-utusan datang ke Madinah. Utusan dari Bani apa, utusan dari kabilah apa. Banyak utusan-utusan datang ke Madinah. Nah, satu ketika Bani Amir datang kepada Nabi SAW, mereka rombongan, kemudian menyapa Nabi dengan sebutan anta sayyiduna wa afdaluna wa a'dhamuna taulan. Anta sayyiduna, engkaulah sayyid kami, wa afdaluna, yang paling utama dari antara kami, taulan, dan yang paling agung karunianya. Ada yang salah? Ada yang salah apa enggak? Enggak ada yang salah. Tetapi Nabi langsung mengatakan kebablasan, bahwasanya sayyid yang mutlak adalah Allah, sehingga Nabi bersabda as-sayyidu Allah Ta'ala. Bolehlah kalian mengatakan saya sayyiduna, saya tuan kalian, bolehlah, tapi ingat as-sayyidu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang agung secara mutlak adalah Allah Azza wa Jalla. Ini yang dikehendaki oleh Nabi. Dari mana kita mengetahui Nabi menghendakinya seperti ini? Nabi tidak mengatakan sayyidukum Allah Ta'ala, tidak. Kan mereka mengatakan anta sayyiduna, engkau tuan kami. Kemudian Nabi tidak mengatakan sayyidukum Allah, enggak. Nabi mengatakan as-sayyidu Allah. Beda. Kalau Nabi mengatakan sayyidukum Allah, beda. Sayyidukum ini kan sighah mudhaf mudhaf ilaih. Sighah mudhaf mudhaf ilaih maknanya adalah tuan sebatas sini saja. Padahal Allah mutlak, sayyid secara mutlak, yang memiliki keagungan secara mutlak. Jadi as-sayyid Allah. Nabi tidak mengatakan sayyidukum Allah, enggak, as-sayyid Allah. Baik. Jadi kenapa mereka tidak salah tetapi Nabi ngerem? Nabi tidak ingin kalau mereka kebablasan. Nabi tidak ingin kalau mereka kebablasan, sebagaimana Umar tidak ingin mantan budaknya kebablasan. Bahwasanya Al-Quran dan jadi ahli Al-Quran itu yang kita berbangga, bukan onta yang banyak ini, bukan. Nah,